Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan kerja kelompok dari kami dengan judul Stimulasi Optimal Kecerdasan Jamak pada Anak SD atau Multiple Intelligence. Di sini kami beranggotakan yang pertama Desti Sinta Kurniawati dengan NPM 0137, kemudian saya sendiri Irena Dara Melvia dengan NPM 0155, kemudian yang ketiga Miftahul Aniftia dengan NPM 0162, dan yang terakhir Feni Murtianingsih dengan NPM 0164. Pokok bahasan yang akan kami bahas yaitu multiple intelligence. Yang pertama pengertian multiple intelligence, yang kedua tokoh multiple intelligence yaitu Gardner, kemudian yang ketiga karakteristik multiple intelligence, kemudian yang keempat strategi pembelajaran multiple intelligence, kemudian cara menstimulasi optimal kecerdasan jamak pada anak SD, dan faktor kecerdasan anak. Multiple intelligence adalah berbagai keterampilan atau bakat yang dimiliki oleh peserta didik untuk menyelesaikan berbagai persoalan pembelajaran. Kecerdasan menurut Gardner 1993 dapat didefinisikan sebagai kemampuan yang mempunyai 3 komponen utama, yaitu yang pertama, mampu menyelesaikan masalah yang terjadi dalam kehidupan nyata sehari-hari. Yang kedua, mampu menghadapi persoalan-persoalan baru yang dihadapi untuk diselesaikan. Yang ketiga, mampu menciptakan sesuatu atau menawarkan jasa yang akan menimbulkan penghargaan dalam budaya seseorang. Kecerdasan anak juga didasarkan pada pandangan pokok teori multiple intelligence atau Armstrong 1993 sebagai berikut. Yang pertama, setiap anak memiliki kapasitas untuk 9 kecerdasan. Yang kedua, semua anak pada umumnya dapat mengembangkan setiap kecerdasan hingga tingkat penguasaan yang memadai. Yang ketiga, kecerdasan bekerja bersamaan dalam kegiatan sehari-hari. Yang keempat, anak memiliki berbagai cara untuk menunjukkan kecerdasannya dalam setiap kategori. Yang selanjutnya adalah tokoh multiple intelligence. Seperti yang kita ketahui, tokoh multiple intelligence adalah Howard Gardner atau Anthony Wilker. Beliau adalah tokoh pendidikan dan psikologi yang pada saat itu terkenal dengan cetusannya tentang kecerdasan majemuk. Teorinya itu sangat bergema kuat di kalangan para pendidik karena menawarkan model untuk bertindak sesuai dengan keyakinan bahwa semua anak memiliki kelebihan. Kemudian yang selanjutnya adalah karakteristik macam multiple intelligence. Yang pertama, kecerdasan linguistik atau bahasa. Anak yang memiliki kecerdasan ini, dia cenderung pandai dalam menyusun kalimat baik lisan maupun tulisan, senang membaca dan menulis puisi, kemudian senang mengarang cerita dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah kecerdasan matematis logis. Anak yang memiliki kecerdasan ini, dia memiliki kemampuan berpikir yang tinggi, sangat kritis, dan mampu menyelesaikan masalah yang rumit. Kemudian yang ketiga, kecerdasan visual spasial. Anak yang memiliki kecerdasan ini, dia memiliki kemampuan dalam hal memahami alam dan ruang dengan akurat. Nah, dia pandai menggambar, pandai membuat pola, dapat membuat desain grafis dan sebagainya. Kemudian yang keempat adalah kecerdasan kinestetis. Kecerdasan ini berhubungan dengan gerak fisiknya seperti berolahraga, menari, kemudian berenang, acting. Yang selanjutnya adalah kecerdasan musik. Anak yang memiliki kecerdasan ini, dia mampu dalam mendengarkan musik, kemudian mampu memahami melodi, nada,
dan sejenisnya. Kemudian yang selanjutnya adalah kecerdasan naturalis. Anak yang memiliki kecerdasan naturalis itu berhubungan dengan alam. Misalkan dia suka dengan perkebunan, kemudian suka dengan pertanian, dan dia senang berpetualang, senang bercocok tanam, dan sebagainya. Yang selanjutnya adalah kecerdasan interpersonal. Anak yang memiliki kecerdasan ini, dia mampu memahami perasaan orang lain. Dan biasanya anak-anak ini adalah anak yang humble, anak yang mengasihkan. Kemudian yang terakhir adalah kecerdasan intrapersonal. Kecerdasan ini merupakan kecerdasan untuk memahami diri sendiri. Anak yang memiliki kecerdasan ini, dia dapat mengintrospeksi diri, apa kesalahannya, apa kekurangannya, dan apa kelebihannya. Yang selanjutnya adalah strategi pembelajaran multiple intelligence. Nah, strategi pembelajaran multiple intelligence ini tentunya banyak jumlahnya. Nah, ini tentunya juga berkaitan dengan kreativitas guru. Nah, dalam strategi pembelajaran ini, tentunya guru itu tidak boleh terfokus pada satu mata pelajaran saja, satu kecerdasan anak saja. Pada dasarnya, anak itu memiliki macam-macam kecerdasan, memiliki kecerdasan masing-masing yang berbeda-beda. Tidak hanya memiliki kecerdasan matematika saja. Nah, tapi ada juga yang memiliki kecerdasan bahasa, ada yang memiliki kecerdasan kinestetik. Jadi guru tidak boleh terfokus pada satu multiple intelligence. Menurut Armstrong, berkembang tidaknya suatu kecerdasan bergantung pada 3 faktor penting, yaitu yang pertama faktor biologis atau biological endowment, termasuk di dalamnya faktor keturunan atau genetis, dan luka atau cedera otak sebelum, selama, dan setelah kelahiran. Yang kedua, sejarah hidup pribadi, termasuk di dalamnya adalah pengalaman-pengalaman bersosialisasi dan hidup dengan orang tua, guru, teman, sebaya, atau orang lain, baik yang membangkitkan maupun yang menghambat perkembangan kecerdasan. Yang ketiga, latar belakang kultural dan historis, termasuk waktu dan tempat seseorang dilahirkan dan dibesarkan, serta sifat dan kondisi perkembangan historis atau kultural di tempat yang berbeda. Menurut Tienche dan Iskandar, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kecerdasan majemuk anak yaitu 1. Hereditas. Hereditas adalah faktor yang diwariskan dari orang tua, meliputi kecerdasan, kreatif, produktif, kemampuan memimpin, kemampuan seni, dan psikomotor. Yang kedua, lingkungan keluarga. Perhatian orang tua terhadap kemampuan anak sangat berpengaruh positif pada kecerdasan majemuk anak, sedangkan ketidakpercayaan orang tua terhadap kemampuan anak akan berpengaruh negatif terhadap kecerdasan majemuk anak. Yang ketiga, lingkungan sekolah. Program yang dibuat oleh sekolah yaitu program yang mendorong anak menyukai belajar dan melaksanakan tugas-tugas sekolah, bukan sekedar suka pergi ke sekolah sehingga anak dapat mengembangkan kecerdasan anak. Yang keempat, kesehatan. Pemenuhan kesehatan yang cukup baik untuk fisik maupun mental berpengaruh terhadap kecerdasan majemuk anak seperti kesehatan fisik dan kesehatan mental. Selanjutnya adalah cara menstimulasi optimal kecerdasan pada anak SD. Jadi kecerdasan itu terbagi ada 8. Nah, yang pertama itu adalah kecerdasan bahasa atau linguistik verbal. Nah, caranya itu adalah dengan yang pertama pembelajaran dengan cara storytelling. Nah, dengan adanya pembelajaran storytelling, maka anak akan terbiasa mendengarkan, bahkan bercerita atau berbicara. Dari situ maka akan terbentuk kecerdasan bahasa tersebut. Yang kedua adalah melatih anak untuk menulis jurnal. Nah, dengan cara melatih anak untuk menulis jurnal, maka anak akan terbiasa dengan mengolah kata-kata sehingga kecerdasannya itu bisa terbentuk. Nah, yang selanjutnya adalah kecerdasan angka atau logis matematis. Nah, yang pertama itu mengajarkan anak untuk berpikir kritis. Nah, dengan adanya berpikir kritis, maka logika anak-anak itu bisa
terbentuk, sehingga kecerdasan tersebut akan terstimulasi sedikit demi sedikit. Nah, yang kedua itu mengajarkan anak untuk menyelesaikan masalah. Hal tersebut sama dengan cara memberi pelajaran, mengajarkan anak untuk berpikir kritis. Yang ketiga adalah kecerdasan gambar atau visual spasial. Visual spasial merupakan kecerdasan yang lebih ke memahami, memproses, dan berpikir secara visual. Nah, kecerdasan ini bisa distimulasi dengan cara yang pertama adalah melatih anak untuk menulis jurnal. Nah, menulis jurnal itu biasanya lebih membutuhkan pemahaman dan proses yang lumayan, sehingga anak-anak, jika kita dari kecil dilatih untuk menulis jurnal, maka anak-anak akan terbiasa akan hal itu dan kecerdasan ini akan muncul pada mereka. Yang kedua adalah melatih anak untuk imagine atau khayalan visual. Di sini kita dapat memberikan tugas pada anak untuk menggambar sesuatu yang mereka pikirkan. Misal kita memberi contoh, kalian bisa memikirkan bagaimana pemandangan ada gunung gitu. Kita bisa melatih dari hal-hal seperti itu. Nah, kecerdasan yang keempat adalah kecerdasan jasmani atau kinestik. Nah, yang pertama itu adalah bermain peran atau role play. Bermain peran atau role play itu misalnya seperti kita mempunyai sebuah drama, lalu anak-anak dipilih beberapa anak untuk menjadi pemeran dalam drama tersebut, namun bergantian, sehingga mereka bisa merasakan bagaimana rasanya menjadi pemeran dalam cerita tersebut. Nah, yang kedua adalah pantomim. Pantomim ini biasanya lebih ke kecerdasan gerakan. Nah, kecerdasan ini kecerdasan ini biasanya sulit untuk dimiliki sembarang orang. Namun jika kita terbiasa melatih mereka, maka mereka akan terbiasa akan hal ini. Nah, yang kelima adalah kecerdasan musikal. Yang pertama adalah melatih anak untuk bermain musikalisasi puisi. Nah, yang kedua adalah lip sync lagu. Nah, hal tersebut itu terdengar mudah, namun tidak sembarang anak bisa melakukannya. Nah, kecerdasan keenam itu adalah kecerdasan interpersonal. Kecerdasan interpersonal ini merupakan kecerdasan antara kita dengan orang lain, atau kecerdasan lebih ke kecerdasan sosial. Nah, cara menstimulasi kecerdasan ini adalah dengan model pembelajaran jigsaw. Pembelajaran jigsaw itu merupakan model pembelajaran di mana melibatkan dua orang atau lebih, atau biasa kita sebut dengan kerja kelompok. Nah, dari kerja kelompok ini maka akan memicu adanya kecerdasan interpersonal tersebut. Nah, yang ketujuh adalah kecerdasan intrapersonal. Kecerdasan intrapersonal itu merupakan kecerdasan pada diri kita. Nah, cara menstimulasinya itu adalah mengajak anak untuk mengungkapkan perasaannya melalui sebuah tulisan atau sesuatu yang bisa kita sebut dengan diary atau buku harian gitu. Yang terakhir itu adalah kecerdasan naturalistik. Kecerdasan naturalistik ini lebih ke kecerdasan pada alam atau lingkungan sekitar. Nah, cara menstimulasinya itu adalah belajar melalui alam. Misal kita belajar meneliti sesuatu dari alam itu, seperti misal akar yang terdapat pada pohon mangga merupakan akar apa gitu, dan lain sebagainya. Dan yang kedua itu adalah menjadikan tanaman sebagai model pembelajaran atau alat peraga dalam pembelajaran. Nah, semisal kita belajar meneliti daun singkong gitu, bentuknya apa dan lain sebagainya.